أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخواني رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله وملائكته يصلون على النبي
ويا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدث الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين وجملة الصالحين رحمكم الله. Di hari yang indah, Jumat yang penuh barakah, di rumah Allah yang dikelilingi dengan keberkahan, kita semua sehat walafiat, kita semua berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesehatan. Kita semua diberikan kesempatan, kita semua diberikan kekuatan untuk menjalani hidup dan kehidupan. Maka wajiblah bagi kita untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat tahmid. Alhamdulillah, segala puji bagi Engkau ya Allah. Kita memiliki keimanan yang bersih, keislaman yang suci, hati yang bersih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka senantiasa kita sucikan diri kita dengan kalimat-kalimat tasbih. Subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah. Mudah-mudahan dengan senantiasa mengucapkan kalimat tasbih Subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menghapus dosa dan kesalahan kita dan mengangkat derajat kita ke derajat yang lebih tinggi. Begitu pula dalam hidup ini kita giat bekerja, iman kita kuat, Islam kita kuat, kita pegang iman dan Islam sebagaimana iman dan Islam yang dibawa oleh Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kuat, maka wajib untuk kita bertakbir, Allahu Akbar, Maha besar Engkau ya Allah. Mudah-mudahan dengan senantiasa mengucapkan kalimat takbir, senantiasa pula Allah curahkan kekuatan kepada kita, mengingat hidup dari waktu ke waktu begitu berat. Maka patut untuk kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap saat, supaya pula Allah curahkan kekuatan kepada kita. Salawat dan taslim kehadirat junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa, dari beliaulah kita mendapat petunjuk. Maka hadiah terindah kepada beliau adalah kita berikan apresiasi, berikan penghargaan kepada beliau dengan senantiasa mengucapkan salawat dan salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyarul muslimin wa jumlatus salihin rahimakumullah. Euforia Ramadan mulai mengorek-ngorek keimanan kita. Beberapa hari lagi, hari ini 24 Sya'ban, tinggal 4 atau 5 hari lagi kita masuk ke Ramadan. Akan tetapi kegembiraan Ramadan itu begitu terasa.
Itulah sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, man fariha bidukhuli Ramadan dakhalal jannah. Siapa bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, dia calon penduduk surga. Rupanya beliau merasakan seperti kita. Hawa-hawa Ramadan itu begitu jauh terasa. Dan semua orang bergembira menyambut kedatangannya. Akan tetapi jamaah sekalian, euforia Ramadan jangan membuat kita lupa tentang amalia Sya'ban. Apa yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban, 1 bulan sebelum masuk Ramadan. Tinggalan-tinggalan dari para sahabat, sekelas Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bercerita tentang kegiatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban, 1 bulan sebelum Ramadan. Mereka bersepakat amaliyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban lebih gesit di bulan Ramadan, dan juga bulan-bulan yang lain. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam beribadah, tapi tidak segesit beliau beribadah di bulan Sya'ban, 1 bulan sebelum Ramadan. Kita ini mengingat amaliyah Ramadan, padahal amaliyah Sya'ban begitu indah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah menyatakan, ya Rasulullah, tidak ada bulan-bulan lain engkau berpuasa seperti bulan Sya'ban ini. Begitu pula Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Umar, sahabat-sahabat besar. Ada apa gerangan? Sekilas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Aisyah, Sya'ban masuk dalam hitungan bulan dalam setahun. At-Taubah ayat 36, Allah berfirman, inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Dalam penciptaan langit dan bumi, setelah itu perjalanan waktu, Allah tetapkan 12 bulan dalam setahun. Ini dalam Al-Quran. 12 bulan dalam setahun yang dimaksud adalah bulan-bulan Hijriah, bukan bulan-bulan Masehi. Jadi bulan Hijriah itu perhitungan bulan tua, awal. Jadi jangan menyatakan kita mengikuti secara hitung orang kafir, tidak. Masehi itu nanti kapan baru ada? Nanti Isa Al-Masih lahir baru ada Masehi. Hijriah itu telah ada setelah penciptaan langit dan bumi dan perputaran siang dan malam, itu sudah ada. Itu terabadikan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36, bahwa di sisi Allah perjalanan waktu dalam setahun 12 bulan. Ramadan bulan ke-10. Lalu jamaah sekalian, ketika Nabi menyampaikan ini, beliau menyatakan, kenapa aku berpuasa lebih banyak berpuasa di bulan Sya'ban dibandingkan bulan-bulan lain selain bulan Ramadan? Pertama, beliau menyatakan Sya'ban adalah bulan di mana kita beramal
sebagai simpanan, di mana ketika kita masuk Ramadan, kekurangan-kekurangan yang ada di Ramadan telah terpenuhi dengan kegiatan-kegiatan ibadah di bulan Sya'ban. Artinya itu tabungan. Jamaah sekalian, kita mau tinggalkan Sya'ban masuk Ramadan, punya modal apa kita? Kita lupa ini. Amaliyah Sya'ban, kita terfokus ke amaliyah Ramadan. Padahal Nabi contohkan kepada kita amaliyah Sya'ban terlebih dahulu. Yang kedua beliau katakan, Aisyah, aku malu ketika dalam 1 tahun itu ada hari, ada bulan di mana bulan itu Allah angkat amalku. Para malaikat mengangkat amalan-amalanku di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah Sya'ban itu. Di bulan Sya'ban amal seluruh manusia dalam perhitungan setahun diperhadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sadar ini. Tinggal 2-3 hari, 4 hari ini. Apa yang mau kita bikin? Setiap subuh, setiap hari subuh itu malaikat membawa amaliyah kita selama setahun. Apa yang kita bikin selama setahun diperhadapkan di bulan Sya'ban. Ini kita luput jamaah sekalian. Bahkan kita cuma euforia, bergembira, mau Ramadan, sedikit lagi Ramadan. Padahal bulan ini tidak boleh kita lengah karena Nabi telah menunjukkan teladan kepada kita. Beliau tidak tinggalkan 1 hari pun Sya'ban itu kecuali beliau berpuasa. Bahkan suatu saat Aisyah berkata, bukan suatu saat, di hari-hari Sya'ban itu kita tidak memiliki apa-apa di dalam rumah kecuali 1 gelas untuk 1 kali teguk saja dari air minum. Hadiah kurma, karungan, keranjangan ketika masuk di rumah Nabi, berapa karung masuk, berapa pula, sebanyak itu pula yang beliau sedekahkan. Tidak ada, kata Aisyah, beda dengan bulan-bulan yang lain. Itulah Sya'ban. Artinya beliau malu di bulan Sya'ban itu menampung apa-apa yang bisa menjadi hak dan milik orang lain dari orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Sehingga para ulama menyatakan afdal bersedekah, afdal membayar zakat mal itu di bulan Sya'ban. Karena ini yang dikerjakan Nabi SAW. Kita luput ini. Bahkan ada yang menyimpan mestinya tahun ini Sya'ban sudah wajib keluar zakat malnya, zakat hartanya, dia tunda nanti Ramadan pi. Padahal Ramadan jamaah sekalian, kita beribadah di bulan Ramadan itu belum sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, masih disimpan oleh malaikat. Nanti tunggu Sya'ban lagi baru diperhadapkan. Ini kita luput. Jamaah sekalian, dilanjutkan oleh para tabi'in. Sekelas Ibnu Rajab Al-Hambali misalnya dalam kitab Lataif Al-Ma'arif. Beliau menyatakan amaliyah Sya'ban rahasianya adalah sama dengan salat sunnah qabliyah dan salat sunnah ba'diyah yang mengiringi salat-salat fardu. Artinya amalan tambahan yang penting. Karena Nabi tidak pernah tinggalkan. Hampir sama banyak puasa beliau di bulan Sya'ban dengan Ramadan. Karena Sya'ban beliau katakan amalan seluruh manusia diangkat, diperhadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita masuk ke Ramadan adalah amaliyah awal. Ramadan itu amaliyah awal dalam setahun. Makanya ini jemaah sekalian, supaya kita masuk ke tahun awal
menjalani hidup dan kehidupan, kita punya modal ibadah. Kita masuk ke awal tahun, yakni masuk dengan Ramadan, kita telah memiliki modal amaliyah yang banyak. Tapi persoalan diperhadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu persoalan nanti, ditabung dulu. Diperhadapkan, diangkat kepada Allah itu di bulan Sya'ban. Kemudian Abu Bakar Al-Balhi melihat hadis-hadis Nabi SAW, apa yang beliau lakukan. Lalu beliau katakan, sungguh Sya'ban itu adalah bulan menabur benih. Rajab bulan menabur benih. Sya'ban adalah bulan menyiram benih-benih tanaman yang telah tumbuh. Ramadan kita panen. Sehingga ada para ulama yang menyatakan Rajab dan Sya'ban adalah pemula untuk membangkitkan semangat menuju Ramadan, karena Ramadan memiliki kelipatan pahala dan kebaikan yang cukup besar. Supaya kita siap-siap memang Rajab dan Sya'ban, kita siap-siap memang puasa-puasa memang. Itulah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Sehingga ketika masuk Ramadan kita berpuasa sudah terbiasa. Puasa sebulan penuh, tidak kaget, terbiasa. Inilah yang diajarkan oleh Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka jamaah sekalian, inilah petunjuk-petunjuk sesuai dengan apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan manusia dan jin kecuali karena ibadah. Maka yang Nabi contohkan adalah setiap bulan beribadah sama ibadahnya. Puasa sunnah sama, salat lail sama, bersedekah sama. Hanya bobot pahala yang berbeda. Allah agungkan bulan Ramadan, Allah tingkatkan amaliyahnya, Allah tingkatkan pahalanya. Karena itu bulan ketika catatan kita kosong. Di Ramadan itu catatan kita sudah kosong, karena sudah diperhadapkan di bulan Sya'ban. Dan kita isi kekosongan kertas putih catatan para malaikat itu dengan amaliyah Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida walau karihal musyrikun wal munafiqun walau karihal kafirun wal fasiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa واجعلنا للمتقين إماما.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاسألوا الله على نعمه يزدكم ويهديكم واسألوه من فضيلتكم ولذكر الله عز وجل أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر